warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kembali lagi bersama saya Aldi Rialdi. Di sini saya sebagai pembimbing literasi Leksam Bedas dari SDN Cilang 04. Kali ini saya akan mewawancarai salah seorang guru yang ada di Kecamatan Cipare. Baik, kita langsung saja ke ibu gurunya. Halo. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lela Hafifah. Saya mengajar di tingkat SMP, daerahnya di Cihelang, tepatnya di Yayasan Islam Al-Husaini. Terima kasih. Baik, Bu, saya akan mewawancarai sedikit tentang pekerjaan Ibu ya. Baik, Boleh. di sini saya akan menanyakan mengapa Ibu ingin menjadi seorang guru. Pada awalnya saya tidak berekspektasi menjadi guru. Ya. Jadi pada awalnya itu saya setelah keluar dari SMA itu mau bekerja. Setelah bekerja ya normalisasi kehidupan wanita pada umumnya, setelah bekerja saya itu akan menikah, saya itu punya anak dan mengurus anak. Tetapi qadar Allah, semua rencana itu berubah. Saya ditawarkan oleh keluarga dari keluarga bapak untuk berkuliah. Awalnya saya juga menolak karena beliau memaksa, dan ada beberapa orang yang memberikan sebuah motivasi besar untuk saya. Akhirnya saya juga terjun, dan alhamdulillah pada saat saya mengikuti kuliah atau terjun di kuliah, ada panggilan dari pihak sekolah. Pertama, sebelum saya mengajar dulu, saya ditempatkan di TU atau di administrasi. Nah, kemudian selama 2 tahun, dan pada saat waktu itu kepala sekolah menanyakan saya sudah di semester akhir, akhirnya dipindahkan yang tadinya di bagian administrasi, kemudian saya di bagian mengajar PPKN. Nah, kenapa saya memilih jadi guru? Ya, dengan banyaknya motivasi, terus dia juga termotivasi. Banyak sekali anak-anak atau para pemuda yang pada saat ini ya digitalisasi yang sangat pesat, banyak pemikiran yang atau motivasi-motivasi kurang. Nah, saat itu saya akan ingin memberikan sebuah motivasi kehidupan saya kepada anak-anak para peserta didik saat ini. Ini motivasi yang positif ya, bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Jadi bukan hanya di tingkat pendidikan itu bukan hanya pada laki-laki saja, tidak. Bahwa wanita juga harus menjadi pendidik yang baik, karena kan nanti ketika pada saat kita memiliki anak itu kan guru pertama pada anak itu adalah orang tua. Ya, baik. Berarti salah satu kunci kesuksesan itu adalah motivasi dari orang-orang terdekat ya Bu ya. Betul sekali. Itu menjadi sangat penting ya. Orang-orang terdekat itu sangat penting ya. Sangat mempengaruhi sekali ya. Baik ya, terima kasih Ibu. Sekarang apa yang Ibu sukai tentang mengajar? Apa yang Ibu sukai ketika mengajar itu? Apa yang Ibu sukai? Kalau saya suka itu pada saat mengajar, materi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena pada saat ini anak-anak kalau terus kita terpaku pada materi itu akan jenuh. Makanya saya paling suka itu apalagi PPKN tentang sosial, tentang sikap dan karakteristik. Nah, saya selalu kaitkan itu dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana cara menghargai, mentoleransi, bagaimana sikap harus baik terhadap guru, teman, atau stop bullying. Saya selalu mengingatkan pada anak-anak, itu yang paling suka. Karena kan tujuan tadi yang pertama itu untuk memotivasi para peserta didik. Baik. Ya, jadi intinya Ibu lebih suka ketika anak itu menerapkan karakter anak itu ke masyarakat. Ya, kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu belajar bukan hanya tentang bukan hanya menerapkan karakter di sekolah saja. Tidak. Ya, tapi di luar sekolah pun harus, di rumah, di lingkungan yang lain. Karena kalau misalkan mereka hanya tidak tahu cara menerapkan, bagaimana? Jadi mereka juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya ya Bu ya, bagaimana Ibu membuat pelajar menjadi menarik bagi siswa? Belajar menarik bagi siswa. Kalau itu pertama saya mengamati terlebih dahulu di dalam kelas, anak-anak
yang pertama itu kan kita harus mengetahui mood mereka Ya. atau perasaan mereka pada saat ini sedang apa. Apakah mereka sedang kesal? Nah, saya itu selalu motivasi dulu. Contohnya seperti hal-hal, kalau kalian merasa sakit hati, boleh sakit hatinya disisihkan dulu, nanti setelah pembelajaran boleh dikembalikan. Nah, untuk menariknya itu saya setiap malamnya itu memikirkan bagaimana caranya materi ini bisa menjadi lebih asik. Jadi Betul. ada sebuah game-game Iya, betul. gitu, terus ada diskusi itu jangan berat-berat juga, karena kan kita harus melihat kapasitas para peserta didik, jadi beda-beda kan pengetahuannya. Jadi seorang guru itu tidak mudah ya. Iya, Ketika betul. orang lain beristirahat, kita memikirkan pelajaran yang akan kita ajarkan Iya, untuk besok betul. harinya. Betul. Dan kita yang nomor satu itu adalah kenyamanan. Iya, Jadi betul. kita sebagai guru itu harus melihat dulu apakah pengajaran kita melakukan games itu nyaman tidak Ya, dengan para betul. peserta didik. Jadi kita harus melihat dulu nih, makanya itu susahnya jadi guru. Kita Ya. pertama harus tahu perasaan mereka pada saat ini. Iya. Baik, terima kasih. Sekarang apa yang Ibu lakukan jika siswa kesulitan memahami materi Ibu? Nah, Kalau misalkan ada yang kesulitan memahami materi, saya selalu seperti ini. Kalian boleh bertanya kapan saja yang kalian mau. Contohnya misalkan saya ada di kantor, boleh tanya di kantor. Jadi tidak boleh sungkan. Jadi bertanya itu tidak hanya pada saat di kelas saja. Jadi di luar kelas boleh. Apalagi sekarang kan ada WhatsApp, Ya, boleh betul, menanyakan betul, di betul. WhatsApp secara online kalau misalkan tidak sempat bertanya. Terus kalau tidak ada memahami, saya lebih mencari contoh yang lebih jelas atau relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Tapi harus diketahui juga ya bahwa memang boleh kapan saja seperti WhatsApp ya, boleh kapan Iya. saja. Cuman Ada harus waktunya. tahu waktu ya. Ya, Kalau semisalnya mau mengirim WhatsApp jam 12 malam, wah itu beda lagi Iya, ceritanya ya beda Bu ya. lagi. Paling kalau boleh mungkin di hari besoknya Iya, di gitu besoknya. ya. Kalau misalkan ada yang, kalau anak-anak kan ada yang tahu yang tidak ya. Ya, betul. Terkadang tengah malam mereka WhatsApp. Nah, nanti saya evaluasi pada saat pembelajaran. Nah, ya mudah-mudahan banyak yang menonton video ini ya, bahwa adik-adik jangan me-WhatsApp guru kalian ketika pas jam 12 malam Atau ya. jam istirahat. Pas jam istirahat. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu membangun hubungan dengan siswa? Bagaimana supaya Ibu itu lebih mendekati kepada siswa? Kalau saya pertama tadi mengamati, terus melihat karakter, karena kan anak-anak itu berbeda karakternya. Ada yang pendiam. Nah, pada saat saya mengabsen, saya melihat anak mengabsen nama misalkan Amanda. Saya lihat, oh ini orangnya pendiam. Ada yang pendiam, ada yang tahu kalau anak laki-laki kan biasanya ada lebih ricuh gitu. Ada yang suka ngobrol. Nah, cara pendekatannya gitu, pada saat pembelajaran saya memberikan motivasi, saya dekati, terus saya beri semangat. Pada saat misalkan anak ini tiga kali ini tidak hadir, Alpa, nah saya tanya mau kemana, terus rumahnya di mana, saya lebih diperhatikan. Nah, jadi sebelum kan kalau misalkan ada anak yang selalu tidak hadir saja, nah baru saya laporkan ke wali kelas. Tapi sebelum melaporkan ke wali kelas, kalau saya bisa menangani sendiri, saya sendiri. Jadi pendekatannya itu dengan cara biasa, ngobrol biasa. Pada saat ini waktunya merangkum, nah saya dekati anak itu, sekolahnya di mana, kalau misalkan tidak hadir itu kemana, terus apa alasannya. Nanti pada saat kita berbicara dengan anak itu dengan kelembutan, hati ke hati, pasti dia juga menjawabnya akan seiring itu akan jujur ya, sendiri. Betul. Kalau kita bertanya kamu dari mana dengan nada yang tinggi, otomatis anak itu jangankan mau dekat, bertanya pun tidak akan. Makanya kalau saya tidak terlalu, jadi saya bisa lebih menempatkan mana berbicara dengan nada tinggi, mana yang harus berbicara dengan nada rendah. Ya, betul. Jadi pada dasarnya kita itu sebagai guru jangan sampai anak itu takut kepada kita. Betul. Ya. Jadi intinya mungkin lebih ke anak itu harus lebih nyaman kepada kita, dan kita pun harus lebih terbuka pada anak-anak.
Jadi jangan kita sombong sendiri begitu ya mungkin. Ya, Itu saja mungkin Ibu yang bisa terima kasih ya sebelumnya sama-sama. atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam literasi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.